Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 10 miliar ya untuk malam ini, karena kayaknya lebih seru bahas-bahas saham yang transaksinya sangat tinggi seperti GPSO, MTPS, Arto, kemudian Mari, dan terakhir saham Goto nih yang value transaksi sangat tinggi dan bisa kita lihat ke depannya apakah masih menarik atau tidak. Tapi sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham GPSO. Ini saham yang kenaikannya sangat ekstrim dan penurunannya juga sangat ekstrim ya, Bapak Ibu bisa lihat. Untuk broker summary hari ini masih cukup menarik. BQ beli sangat besar sekali, sama seperti hari Kamis lalu ya. BQ beli sangat besar. Kemudian saat hari Kamis saya sarankan untuk hindari dulu karena ada potensi ARB berjilid, dan ternyata benar. ARB 2 kali dan hari ketiganya lanjut naik ke atas. Kemudian sebelumnya saya pernah buat area spekulasi di sini, tapi ternyata dijebol, dan saya lebih sarankan tunggu di area bawah sini di harga 125 sampai dengan harga 122, tapi tidak dikasih. Lowestnya ada di harga 126 ya, jadi tidak dapat nih walaupun beda 1 tick. Oke, apakah masih menarik? Kita cek dari broker summary dulu. Broker summary-nya cukup oke. Ini BQ beli banyak, seperti ada something yang big player BQ ingin lakukan. Kemudian kalau saya cek dari sini dari money flow, ini money flow in besar. Hari Kamis juga money flow in besar, kemudian hari Jumat out besar. Kemudian hari Selasa ini naik lagi ya, retailnya juga keluar banyak lagi, jadi menurut saya ini cukup oke dipantau, tapi jangan langsung HK, lebih baik kita tunggu area supportnya dulu aja, kita tunggu area stabilnya di mana. Dan sekarang ada di area resisten di harga berapa nih, 170, sekarang ada di area resisten. Kemudian resisten selanjutnya untuk GPSO kemungkinan besar besok akan disentuh di harga 174, 177. Dan menurut saya ada potensi saat besok menyentuh area sana akan koreksi dulu. Kalau misalnya bid offer jelek, Bapak Ibu kabur dulu aja, lebih baik hindari dulu aja. Ada potensi koreksi dulu, mungkin akan menyentuh area support lagi di harga 154 sampai dengan 150 lagi. Jadi untuk technicalnya sebenarnya kurang menarik ya, walaupun sudah break atas, tapi kenaikan sudah terlalu tinggi. Saya sangat sarankan untuk hindari dulu aja, jangan buru-buru kejar, karena saham-saham yang naiknya sangat tinggi seperti ini sangat berisiko untuk Bapak Ibu. Lebih baik tunggu di area bawah saja. Untuk targetnya benar ya, di 161,8% dari Fibonacci, diambil dari lowest ke high sebelumnya di harga 178-an. Jadi kalau misalnya besok sampai area sana dan sudah mulai ada potensi koreksi, tunggu dulu dan Bapak Ibu bisa tarik garisnya lagi, Fibonacci-nya lagi dari lowestnya ke next high-nya. Misal high besoknya itu ada di harga 177 atau 178 nih misal. Misal high besok di harga 178, Bapak Ibu bisa tarik garis dari lowest ke high-nya, dan potensi koreksinya bisa sampai ke harga 38,2% atau mungkin sampai ke 50%-nya dulu aja di sini. Jadi saya sarankan tunggu di area bawah aja. Untuk pembeliannya, bentar, kalau misalnya saya tarik dari low ke high sebelumnya, saya tarik garis Fibonacci, koreksinya itu sampai di harga 50%-nya. Jadi ada potensi next koreksi juga di 50%-nya juga. Kebetulan ini adalah area dari high sebelumnya, dan juga ini adalah area demand ya. Jadi menurut saya area ini adalah area yang wajib dipantau untuk besok-besok saham GPSO. Kemungkinan kalau misalnya besok naik ARB, hari Kamis turun hari Jumat, mungkin hari Jumat atau hari Senin depan ya, mungkin GPSO bisa dipantau lagi. Saya sarankan tunggu di harga 147 sampai dengan harga 151. Trading plan-nya mungkin untuk main cepat ya. Area beli di sana, cut loss cepat aja di bawah dari 145, kemudian TP cepat mungkin di sini dulu di 157, dan TP selanjutnya mungkin kalau misalnya Bandar BQ masih mau lanjut naik ke atas, mungkin bisa sampai ke 165 lagi. Seperti ini untuk GPSO masih cukup menarik, tapi tunggu di area bawah saja, jangan kejar saham yang akan naik tinggi seperti ini. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham MTPS. Sebelumnya saya pernah sarankan untuk hindari saham MTPS karena pergerakannya sangat-sangat volatil. Saya tidak ingin Bapak Ibu malah nyangkut di saham-saham seperti ini. Dan ternyata MTPS langsung naik tinggi ya hari ini. Kemarin naik tinggi. Sebelumnya nih 2 hari di tanggal 2 dan 5 Desember naik tinggi, kemudian ARB berjilid, kemudian naik tinggi lagi. Dan sekarang sudah di area resisten terkuatnya untuk MTPS.
Ini adalah area resisten terkuatnya MTPS. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas area resisten ini, ada potensi menguji area 141 dulu. Ini adalah resisten selanjutnya. Oke, tapi sebelum lanjut ke technical, saya mau bahas dari broker summary dulu ya. Untuk broker summary-nya hari ini cukup oke. Sepertinya ada akumulasi dari AZ. Kemudian retail-retailnya masuk kecil-kecil, penjualnya banyak retail-retail juga. Jadi menurut saya ini cukup oke. Buyer ada 11, seller ada 40, berarti ada akumulasi yang cukup serius dari Banter AZ. Kemudian saya mau cek dari money flow-nya. Cara money flow, oke, retail keluar terus, diambil oleh institusi dan dibuang oleh zombie. Jadi menurut saya ini ada something yang Banter institusi ingin lakukan, tapi saya tidak 100% yakin bahwa saham ini akan lanjut naik ke atas lebih tinggi lagi. Tapi boleh dipantau kalau Bapak Ibu scalper ataupun Bapak Ibu yang punya profil risiko yang sangat agresif. Bapak Ibu bisa pantau. Kemarin saya pernah bahas ini. Kemudian saya melihat ada peluang saham ini memang lanjut naik lagi, tapi emang berbahaya. Jadi saya sarankan hindarkan saja. Lebih baik cari saham yang ada di support dan sedang akumulasi. Kenapa saya waktu itu kemarin maksud saya melihat ini menarik atau wajib dipantau bagi scalper ataupun yang high risk return, karena kemarin Bapak Ibu bisa lihat di sini tanggal 12 AZ kalau tidak salah mengumpulkan banyak nih ya. Bapak Ibu bisa lihat mengumpulkan banyak dengan AVG buy di harga 96. Kebetulan sekali harga 96 ini dijaga tadi pagi. Harga ini dijaga kemarin tadi pagi turun dalam dulu dekat-dekat AVG buy, kemudian dilanjutkan naik ke atas lagi. Dan untuk hari ini AZ beli banyak lagi dengan AVG yang cukup atas lagi. Sepertinya memang ada potensi saham ini akan lanjut naik ke atas, tapi karena naiknya sudah ketinggian, saya sarankan untuk hindari dulu aja. Walaupun ada kesempatan, saya lebih suka hindari dulu aja karena resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan rewardnya. Kalau Bapak Ibu masih mau mengincar saham ini, mungkin scalping tipis aja ya. Mungkin di sini area menarik lagi. Ini adalah area supportnya. Kalau mau scalping lagi, kemudian TP yang terdekatnya mungkin di area atas ini lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya besok ARB 128 ya. ARB-nya mungkin ada di harga di harga 119, di harga bawah sini. Sejujurnya saya tidak suka ya untuk trading di saham seperti ini karena terlalu beresiko. Jadi saya sarankan hindari dulu aja. Saya sarankan hindari, walaupun ada kesempatan naik lagi, mungkin akan turun kemudian lanjut naik ke atas, tapi saya sarankan hindari dulu aja. Lebih baik cari saham yang ada di support, jangan mengejar saham yang kenaikan terlalu tinggi seperti ini. Oke, seperti itu aja ya. Saya tidak ingin mengatakan apapun lagi, karena saya tidak ingin Bapak Ibu nyangkut di saham-saham seperti ini. Walaupun secara bandarmologi ini sangat menarik ya. AZ beli sangat banyak, AVG di 119, tapi bisa jadi Banter AZ mungkin akan jualan-jualan lagi. Bisa jadi mereka adalah liquidity provider dan menjebak retail untuk beli di harga sini-sini. Oke, seperti itu. Saya tidak akan bahas lebih lanjut. Saya hanya sarankan hindari dulu aja. Tapi bisa jadi saham ini bisa jadi seperti saham Sraj yang kenaikan selalu tinggi. Bandarnya pun beli di harga tinggi terus sehingga harga sahamnya naik terus tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli saham MTPS, mungkin beli aja 1 lot 2 lot untuk latihan di saham-saham yang volatilitasnya sangat tinggi sekali. Tapi tetap saya ingatkan, jangan beli banyak di saham-saham yang volatilitasnya tinggi seperti ini. Jangan bertaruh di saham-saham yang resikonya sangat tinggi. Lebih baik bertaruh di saham yang resikonya rendah dan pergerakannya lambat tapi pasti. Oke, seperti itu aja MTPS, saya sarankan hindari. Lanjut ke saham Arto. Arto ini broker summary hari ini ya. Broker summary hari ini cukup oke. Ada akumulasi dari PD, BK, MG, KI, YU. Penjualnya sepertinya banyak retail juga yang jual. Buyer ada 16, seller ada 55, berarti ada akumulasi yang serius dari Banter, PD, BK, dan MG. Kemudian sebelumnya ini turun terus ya. Arto, saya pernah beli Arto di sini spekulasi, kemudian saya cut loss karena menurut saya sudah jelek pergerakannya, gagal double bottom. Jadi saya cut loss dulu dan saya waktu itu bilang tunggu aja di area support terbarunya, dan sekarang mungkin sudah menemukan area support terbarunya ya.
Tapi ini yang cukup berbahaya dari saham yang downtrend lama ini. Downtrend lama, kemudian ada pantulan, dan biasanya pantulannya tidak ada konfirmasi kuat untuk mantul lebih tinggi ya. Seperti ini mantul, tapi mantul lagi sekali, kemudian koreksi, kemudian mantul lagi, kemudian koreksi dalam lagi. Jadi saya takutnya kenaikan ini adalah dead cat bounce ya kalau tidak salah namanya. Cuman kenaikan sementara aja untuk menjebak retail. Jadi harus hati-hati untuk saham-saham seperti ini yang turun dalam kemudian tiba-tiba naik tinggi lagi. Untuk broker summary-nya cukup oke. Kita cek dari money flow-nya dulu. Money flow tiba-tiba hari ini naik tinggi, tapi jangan langsung senang dulu karena belum ada konfirmasi kuat bahwa saham ini akan lanjut naik lebih tinggi lagi. Tapi melihat dari historinya mungkin ada kesempatan lah 1 hari lagi atau 2 hari lagi ke depan ada potensi naik ya. Jadi untuk Arto boleh dipantau, untuk para scalper ataupun trading jangka pendek, trader jangka pendek mungkin bisa dipantau di area supportnya di sini. Ini bisa menjadi area support bagi Arto di harga antara 3.940 sampai dengan harga 3.850. Di sini bisa menjadi area supportnya bagi Arto dan ada potensi menguat bisa sampai ke harga 4.550. Atau mungkin yang terdekat dulu bisa sampai ke harga sini dulu. Week dari tanggal 18 Oktober yaitu di harga 4.300-an. Di sini. Oke, jadi untuk trading plan-nya mungkin Arto bisa buy di area supportnya. Cut loss jika close di bawah dari 3.770 dulu, kita main aman. TP yang pertama di sini di harga 4.370 dan TP selanjutnya mungkin bagi Arto bisa sampai ke harga sini lagi 4.600. Oke, seperti itu. Arto masih menarik, tapi saya sarankan hanya untuk scalper ataupun trader jangka pendek dan trader yang punya profil risiko yang sangat agresif. Untuk Bapak Ibu yang profil risiko konservatif seperti saya, belum ada konfirmasi kuat, bisa beli saham Arto. Kita tunggu break high-nya dulu atau tunggu naik di atas ini dulu, di atas 4.600 dulu. Kita tunggu Arto back to channel atas ini baru menarik lagi ya. Karena sekarang masih ada di area bawah, jadi masih sangat berbahaya. Sangat beresiko. Oke, seperti itu. Untuk Arto seperti itu aja, masih cukup oke untuk scalper dan yang punya profil risiko agresif. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Mari. Yang hari ini tiba-tiba naik sangat tinggi dan kebetulan mantul dari supportnya. Oke, diakumulasinya oleh LG ya. Untuk broker summary hari ini cukup oke sekali. Broker summary-nya menarik sekali, ada akumulasi besar dari LG. Nilainya juga sangat signifikan 6,5 miliar dan top to buyer-nya hanya sebesar 760 juta ke bawah ya. Jadi ini adalah akumulasi yang sangat serius dari bandarnya. Kemudian AVG-nya ada di harga 148. Ini AVG yang sangat atas sekali ya, bisa dibilang. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Ada something yang ingin bandar LG lakukan. Kemudian kalau dari money flow-nya tiba-tiba hari ini naik sangat tinggi sekali, menarik sekali ya. Ada something yang ingin bandar lakukan dan biasanya setelah money flow besar ada potensi besok-besoknya akan menguat dulu. Seperti ini di Agustus lalu money flow in besar, kemudian ada penguatan dulu. Kemudian sebelumnya juga di bulan November pertengahan money flow in besar, ada penguatan dulu walaupun ada koreksi lagi. Jadi harus dipantau nih. Ada potensi dia menguat dulu dalam beberapa hari ke depan. Untuk teknikalnya seperti apa? Sebelumnya ini adalah area supportnya, kemudian dijebol, kemudian ini adalah support terakhirnya juga bagi saham Mari dan dijaga ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini juga menjadi area bottomingnya dan bisa dianggap sebagai area supportnya. Dan mantul hari ini naik sangat tinggi sekali. Jadi untuk hari ini resisten sebelumnya di harga 131 bisa dianggap jebol. Kemudian resisten yang terkuatnya bagi saham Mari adalah di harga 150 sampai dengan harga 152 dan tidak berhasil dijebol. Tadi dijebol sementara aja tapi koreksi lagi. Jadi menurut saya ada potensi koreksi-koreksi dulu kalau melihat dari week panjangnya ini, tapi kalau melihat dari chart 1 jam sepertinya ada koreksi dulu ya. Ada potensi koreksi dulu dan ini adalah area supportnya dulu bagi untuk saham Mari. Di harga antara 140 berapa tadi? 144 sampai dengan harga 139 bisa menjadi area support yang sangat kuat bagi saham Mari. Jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa tunggu di area bawah sini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sabar untuk beli saham Mari, mungkin bisa spekulasi dulu di harga antara 147 sampai dengan harga 149, bisa spekulasi kecil dulu.
dan beli banyaknya tetap di harga support kuatnya di harga 144 sampai dengan harga 139. Cut loss jika close di bawah dari 137 dulu, karena kalau misalnya close di bawah dari 137 ada potensi menurun sampai ke harga 133 ataupun mungkin bisa sampai ke harga 130 lagi. TP yang pertama ada di harga sini dulu di high hari ini, dan juga resisten sebelumnya di harga 151.52. Jadi TP pertama di harga situ dulu. TP selanjutnya mungkin bagi saham Mari adalah di harga high sebelumnya yang bisa berpotensi membentuk pola dari cup and handle di harga 165. Jadi saran saya cicil dulu aja 149 147, kemudian cicil terbesarnya atau pembelian terbesarnya di support terkuatnya di harga antara 144 sampai dengan harga 139, dan usahakan AVG-nya ada di harga sini aja ya, di 142. Lebih baik lagi kalau bisa dapat di harga 142. TP pertama di 150-an, TP kedua di harga 165. Dan kalau misalnya break dari harga 165 sampai dengan 169, Mari berpotensi membentuk pola dari cup and handle. Dan biasanya kalau sudah break dari cup and handle, saya anggap ini adalah lowestnya ya. Neckline-nya di sini, saya anggap lowestnya sini aja deh, karena area ini yang sering disentuh. Ada berpotensi menyentuh area 127,2%-nya dulu di harga 183 maupun 181. Jadi untuk target ketiganya, kalau misalnya Mari berhasil break dari harga 166 165, potensi selanjutnya Mari bisa sampai ke harga 180 dulu. Seperti ini. Oke, jadi menurut saya Mari cukup oke, akumulasi sangat besar dari LG. Resikonya juga cukup kecil dibandingkan rewardnya, jadi menurut saya ini cukup menarik bagi trader jangka pendek ya. Ini bisa dibilang jangka pendek lah. Bisa di hold mungkin 1 minggu 2 minggu sampai akhir tahun. Dan bagi profil resiko yang moderat bisa dibilang, karena ini sahamnya sangat volatil. Jadi untuk konservatif mungkin gunakan uang sedikit aja, tapi untuk yang agresif boleh gunakan uang banyak. Dan untuk moderat gunakan uang banyak juga cukup oke. Tapi harus dipantau resikonya sebesar ini, jadi jangan sampai Bapak Ibu cut loss dan merusak psikologis kalau misalnya terpaksa cut loss. Oke, seperti itu. Dan saya mau bahas mengenai saham Goto. Ini saham yang terakhir saya bahas malam ini, saham Goto. Broker summary hari ini, oke. Kenapa kurang bagus ya? Broker summary hari ini malah kurang bagus. Ini ada jualan besar dari YU, CC, BB, dan mungkin ini retail yang jualan ya. XL. Dan kita tahu bahwa saham Goto kan pernah dikasih ke para mitra ya, dan melewati Stockbit XL. Dan hari ini jualan, sepertinya retail itu yang sudah dikasih oleh pihak Goto sudah jualan hari ini, walaupun belum banyak ya, masih 72 miliar. Kalau tidak salah total yang diberikan kepada mitra sebesar 300 miliar, jadi masih banyak yang akan jualan via XL. Oke. Seller ada 17, buyer ada 68, berarti ada distribusi yang sangat besar dari bandar. Jadi kurang bagus ya secara bandarmologi. Saya takutnya ini malah dead cat bounce. Kemudian money flow-nya juga out sangat raksasa sekali, yang diambil oleh retail juga ujung-ujungnya. Oke, institusi masuk, zombie masuk, foreign keluar. Oke, secara bandarmologi kesimpulannya kurang menarik ya. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan akumulasi, malah disertai dengan distribusi yang sangat besar. Ini hampir tercapai ini, padahal target 200% dari Fibonacci-nya. Saya kira bakal ARB dulu, mungkin hari Rabu akan naik, tapi malah hari Selasa naik. Sekarang sudah menyentuh area dianggap resisten lah bagi Fibonacci retracement di harga 161,8%. Jadi ada potensi mungkin besok-besok Goto koreksi-koreksi dulu, dan apalagi kalau misalnya saham sudah turun dalam seperti ini, turun dalam, kemudian tiba-tiba ada lonjakan naik lagi, ada potensi tidak langsung naik lanjut ya. Ada belum berarti hari ini naik, besok akan lanjut naik tinggi sampai ke harga 180. Tapi lebih kecenderungannya dia koreksi-koreksi dulu, harga stabil dulu, sideways dulu aja, tunggu ada akumulasi lagi di area bawah, dan kalau misalnya sudah ada akumulasi, bandar akan markup lagi menuju ke area resistance selanjutnya. Jadi untuk itu menurut saya Goto dipantau dulu aja, wait and see dulu aja. Kita tunggu besok-besok harga stabil di mana. Kalau misalnya harga sudah stabil dan sudah mulai ada akumulasi, kita bisa cari trik entry-nya yang terbaru.
Tapi untuk Bapak Ibu yang tidak sabar, mungkin kita cari dulu titik entry terbarunya ya. Ya mungkin bisa menjadi area titik entry yang cukup menarik. Ini bisa menjadi area supportnya, tapi belum ada konfirmasi kuat. Ini bisa menjadi area support kuatnya. Dan sepertinya ini adalah area support yang lebih kuatnya di harga antara 89 sampai dengan harga 91 bagi saham Gotoh. Jadi kalau misalnya besok Gotoh ada koreksi-koreksi dulu, pantau dulu aja, jangan langsung buy. Tapi kalau misalnya mau buy juga silakan, tapi gunakan uang kecil dulu aja, titip sendal. Karena belum ada konfirmasi kuat, Gotoh akan lanjut bullish tinggi sampai akhir tahunnya. Belum ada konfirmasi kuat. Dan saya selalu sarankan untuk Bapak Ibu beli, tunggu konfirmasi kuat dulu, jangan spekulasi terus. Saya tidak ingin Bapak Ibu malah cut loss mulu di saham-saham seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi saya sarankan wait and see dulu ya untuk saham Gotoh maksud saya. Tunggu dulu dia harga stabil dulu, dan kalau sudah stabil dan ada akumulasi kita baru bisa beli lagi. Oke, seperti itu. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan beberapa saham menarik ya. Tapi harganya sudah terlalu tinggi, saya sarankan hindari dulu aja. Jangan berspekulasi di saham-saham yang sangat volatil. Kalau mau adu keberanian dengan bandar, mungkin bisa berani nih. Cek saham MTPS, kenaikannya sudah terlalu tinggi. Bandarnya beli di harga atas, jadi ya bolehlah adu berani-beranian dengan bandar di saham MTPS. Saya lebih suka saham Mari. Sepertinya dari semua saham ini saya paling suka saham Mari karena kenaikannya cukup oke, akumulasinya cukup oke, dan ada di dekat dengan area support yang cukup oke juga bagi saham Mari. Jadi sejauh ini saya masih suka saham Mari. Ada potensi saham Mari. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing saya dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang terlewat oleh saya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah komen saham yang menurut Bapak Ibu menarik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.